Gawat, Dudung makin disorot. Inilah 3 berita terbaru hari ini. Susi seperti menyindir Dudung. Dulu bilangnya tak ada konflik dengan Indonesia. Cina minta hentikan pengeboran minyak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ikut buka suara terkait dengan protes yang dilontarkan Cina kepada Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak di Laut Natuna Utara. Susi Pujiastuti heran dengan sikap Cina tersebut. Padahal Beijing pernah menyatakan tidak berkonflik dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri bilang, kita bukan negara yang bertikai dengan Cina untuk wilayah yang kita sudah miliki. Laut Natuna 200 nautical mile dari Pulau Sekatung adalah Indonesia punya kedaulatan. Titik. Jelas Susi melalui akun Twitternya pada Kamis 2 Desember 2021 lalu. Dia pun menegaskan, sejak dulu hingga kini, Indonesia tak pernah bersengketa dengan Cina. Dulu tidak sengketa, sekarang juga tidak, jelas dia. Laut Natuna Utara milik Indonesia, batasnya 200 nautical mile dari pulau terluar kita. Titik, tambah Susi pada Jumat 3 Desember 2021. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah Indonesia diminta oleh Cina untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di lapas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatas dengan Laut Cina Selatan. Farhan yang merupakan politisi Partai Nasdem itu menyatakan, permintaan Cina itu disampaikan melalui surat komunike diplomatik pada Agustus dan September 2021 lalu. Meski surat tersebut tidak bernada ancaman, namun menurut Farhan, Indonesia harus menanggapinya dengan serius lantaran baru kali pertama Cina mengirimkan komunik diplomatik dan klaimnya di wilayah Laut Natuna Utara. Farhan menyatakan pemerintah Indonesia telah tegas menolak hal itu karena berpedoman terhadap prinsip hukum internasional yakni UNCLOS 1982. Surat tersebut tidak pernah diperlihatkan maupun disebarkan. Bahkan di Komisi 1 DPR, karena komunike diplomatik adalah komunikasi tertutup antara cabang pemerintah diplomatik antara dua negara, pungkas dia. Berita kedua, di mana Dudung? Kalau berani, hentikan Cina. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia untuk tak perlu menanggapi protes Cina yang meminta agar aktivitas pengeboran minyak di Laut Natuna Utara dihentikan. Hikmahanto menyarankan pemerintah melalui Badan Keamanan Laut untuk melakukan pengamanan agar pengeboran minyak di Laut Natuna Utara tetap berjalan aman. Menurut dia, Indonesia memiliki beberapa alasan untuk tak perlu menanggapi Cina. Pertama, Indonesia tak pernah mengakui klaim Cina terhadap wilayah historisnya atau yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Sementara Cina melakukan protes terhadap Indonesia atas dasar klaim 9 garis putus ini, kata Hikmahanto kepada Era ID pada Kamis 2 Desember 2021. Kedua, dengan mengabaikan protes Cina, berarti Indonesia terus dan tetap konsisten tidak mengakui klaim Cina atas Nine Dash Line. Terakhir, jelas dia adalah tepat bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut tanpa menghiraukan protes Cina. Hal ini karena Indonesia melaksanakan hak berdaulat atas landas kontinen Indonesia di Natuna Utara sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB, pungkas dia. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah Indonesia diminta oleh Cina untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di lepas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Farhan yang merupakan politisi Partai Nasdem itu menyatakan, permintaan Cina itu disampaikan melalui surat komunike diplomatik pada Agustus dan September 2021 lalu. Namun, Cina, kata Farhan, pengeboran yang dilakukan Indonesia tersebut melanggar prinsip Nine Dash Line yang merupakan wilayah historis Cina. Meski surat tersebut tidak bernada ancaman, namun menurut Farhan,
Indonesia harus menanggapinya dengan serius lantaran baru kali pertama Cina mengirimkan komunikasi diplomatik dan klaimnya di wilayah Laut Natuna Utara. Farhan menyatakan pemerintah Indonesia telah tegas menolak hal itu karena berpedoman terhadap prinsip hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Kami di Komisi 1 tidak diperlihatkan suratnya, namun kami membahasnya secara resmi dan mendukung sikap pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri RI. Jelas Farhan melalui pesan singkat pada Era ID pada Rabu 1 Desember 2021 lalu. Berita ketiga, Kasat Dudung Abdurrahman diserang Fadlizon soal reuni 212. Berontak bersenjata dibilang saudara. Fadlizon sempat menghilang setelah ditegur Prabowo Subianto karena mengkritik Presiden Joko Widodo. Kini, politisi Partai Gerindra, Fadlizon kembali aktif di media sosial. Kali ini, Fadlizon menyoroti larangan aksi super damai yang digelar Persaudaraan Alumni PA212 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021. Dirinya menyebut ada diskriminasi yang dilakukan aparat kepolisian. Hal tersebut disampaikan Fadlizon lewat status Twitternya @Fadlizon pada Kamis 2 Desember 2021. Diskriminasi, tulis Fadlizon pada Kamis 2 Desember 2021. Pernyataannya merujuk postingan Hidayat Nur Wahid yang sebelumnya mengunggah sebuah pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua lewat Twitternya @hanurwahid pada Rabu 1 Desember 2021 lalu. Dalam postingannya, Hidayat Nur Wahid menyebutkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua itu tidak mendapatkan resistensi dari aparat penegak hukum. Terkait hal itu, dirinya pun berharap agar aksi dukung NKRI secara super damai yang diketahui digelar PA212 juga akan mendapatkan tanggapan yang sama dari pihak kepolisian. Aliansi Mahasiswa Papua gelar aksi di Patung Kuda Monas 1 Desember 2021 tanpa dipermasalahkan oleh aparat. Besok 2 Desember 2021 di lokasi yang sama, aksi dukung NKRI secara super damai sebagaimana track record mereka juga akan digelar, tulis Hidayat Nur Wahid. Fadlizon menyoroti larangan aksi super damai yang digelar Persaudaraan Alumni PA212 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021. Penting untuk juga adil, damai, dan patuhi prokes, tambahnya. Tak hanya demo yang digelar mahasiswa Papua, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan anggota pemuda Pancasila mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Walau akhirnya aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu berujung kerusuhan dan pengeroyokan terhadap anggota kepolisian. Belasan anggota pemuda Pancasila pun ditangkap dan menjadi tersangka. Di sisi lain, Fadlizon menyindir ucapan dari Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat setempat. Yang berontak bersenjata dibilang saudara, yang mau reuni dan berdoa dimusuhi. Imbuh Fadlizon dalam cuitan berbeda. Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam 17 Cendrawasih, Jayapura, Papua, Selasa 23 November 2021 lalu. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua. Jangan menyakiti hati mereka, kata Jenderal Dudung di Timika, Papua, seperti dilansir Antara, Rabu 24 November 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI.
Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua, sebab mereka adalah saudara setanah air.